tidak adanya hayat tidak mungkin. Sesuatu itu boleh al-ilim wal qudrah wal iradah. So tengok, hadza huwa syartun aqliyun. Maknanya dengan adanya hayat belum tentu ada qudrah wal iradah wal ilim, akan tetapi boleh ada sesuatu yang hidup tapi dia tidak mempunyai al-ilim wal qudrah wal iradah. Karena itu al-haya ini syartun. Wala yalzam min wujudi syarti wujudil masyrut. Akan tetapi dengan adanya syarat, dengan adanya hayat, tusahih. Kata-kata tusahih, tujiz, maknanya benar. Kalau zat ini qadir, alim, murid, maka dia harus haya, Tapi selama dia tidak haya, maka dia tidak akan mempunyai sifatul qudrah wal iradah wal ilim. Itu namanya sifatul idrak. Jangan difahami sifatul idrak ini sifatul mustaqillah. Ada sifat selain 7 ini namanya sifatul idrak. Di dalam Asy'ariyah tak ada. Itu hanya sifat. Itu hanya mewujud indal Maturidiyah. Yang mana Maturidiyah itu meyakini bahwasanya ada yang namanya sifatul idrak. Sifatul idrak wa huwa ta'alluqun wa huwa sifatun khas bin ghairil ma'ani, dengan mewujudan. Jadi kalau yang namanya ilm itu dengan ma'ani, idrak dengan zawat dengan zawat. Dengan apa? Seperti masmumat, maf'umat, itu mengetahui masmumat dan maf'umat itu mempunyai bidawat, yakni bisyai laisa ma'ani. Berbeza dengan ilmu. Ilmu itu Anda mengetahui sesuatu yang ma'ani, yang makna. Tapi idrak Anda mengetahui sesuatu yang bukan makna, seperti masmumat, ini rasa, bukan amrun itibari ya Syekh. Yaitu macam kita punya hawas. Macam itu. Itu namanya idrak. Itu namanya apa? Idrak. Idrak itu sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifatul idrak itu Allah boleh mengetahui sesuatu yang bukan makna. Bukan sesuatu yang bukan makna. Sifatul ilm sendiri tidak cukup kuat untuk mengetahui sesuatu yang bukan makna. Karena sifatul ilm itu hanya untuk mengetahui yang hal-hal yang maknawi atau yang i'tibari. Tapi indah ahli sunnah yang namanya idrak itu mengetahui masmumat wal mat'umat itu adalah ta'alluqun min ta'alluqatil ilm. Ta'alluqun min ta'alluqatil ilm. Apakah ta'alluqun min ta'alluqil ilm itu sifatun mustaqillah atau tak hadha wal khilaf bainal Maturidiyah wal Asy'ariyah. Man qala bi sifatin mustaqillah fa biha wa ni'mat wa illa fala. Asy'ariyah melihat tidak ada perlunya untuk isbat sifatun mustaqillah ketika kita bisa untuk menjadikan sifat itu mujarradut ta'alluq. Mujarradut ta'alluq la aktsar wala aqall daripada khilaf tersebut. Fal haya syartun aqliyun fi jami'i sifatil ma'ani. Maka yang namanya haya itu adalah syartun aqliyun fi jami'i sifatil ma'ani, yalzamu min adamiha adamul idrak wala yalzamu min wujudiha wujudul idrak wala adam. Itu yang namanya memang mahiyatus syart seperti itu. La yalzam min wujudihal wujud walal adam, walakin yalzamu min adamiha al adam. Ketika tidak ada sifatul haya, maka tidak ada sifatul idrak. Tapi ketika ada hayah belum tentu ada idrak. Karena itu dibilang tusahih, bukan tujib, tapi apa? Tusahih. Maknanya dengan adanya hayah ini tusahih, maknanya boleh, bukan mesti. Tapi boleh atau harus, bukan mesti. Harus itu di dalam Melayu kan jaiz kan. Saya tersilap itu. Karena di dalam bahasa Indonesia benar-benar jauh beza. Harus itu mesti sama. Dia harus mesti cuma dalam istilah fikah saja yang dia jadi jaiz. Tapi kalau cakap-cakap harus tu mesti. Alamak. Jadi dia mustalah khas bil fikih. Khas dengan fikih saja. Itu keliru sikit saja habis. Benar habis. Karena maknanya sangat bertentangan sekali. Fal idrak wajibun li qiyamil adillah ala dzalik wal hayatu la tata'allaqu bi syai'in. Berbeza dengan
qudrah wal iradah wal ilm, yang mana qudrah wal iradah ya ta'allaq bil jaizat dunal mustahilat wal wajibat. Yang namanya al ilm ya ta'allaq bi jami'il aqsami salasa, akan tetapi haya tidak Bertakluk. tidak mempunyai ta'alluq, tidak mempunyai ta'alluq. Apa nomor 2? Ai la taqtadi amran zaidan alal qiyam bi mahalliha bi khilafi ghairiha min sifatil ma'ani. Fa innahu yaqtadi amran zaidan alal qiyam bi mahallihi. Fal qudrah taqtadi maqduran yata'atta biha ijaduhu wa idamuhu, wal iradah taqtadi muradan yata'atta biha takhsisuhu, wal ilmu yaqtadi ma'luman yatadihu bihi. Wa sama yaqtadi masmu'an yasma'u bihi, wal basaru yaqtadi mubsaran yabsiru bihi, wal kalam nafsu. Maknanya al-hayah itu tidak mempunyai ta'alluq. Hayah cuma sifat yang qaim bidzat, yang menjadikan zat itu hayyun. Hal huwa yata'allaq bil wajibat jaizat atau mustahilat, tak ada. La taqtadi amran zaidan wa innama hiya syartun fi jami'i sifatil ma'ani wa min sifati nafsiha annaha la tata'allaqu bi syai'in. Akan tetapi yang namanya hayah itu adalah syartun akli. Makna syartun akli adalah hayah itu adalah dia kalau ada diperbolehkan, menjadikan zat itu boleh mempunyai sifatul idrak. Adapun sifat hayah nafsuhu fa innaha la tata'allaq bi syai'. Cuma yu'ahhilu zat untuk ittisaf bil bijami'i sifat. Ta'ahul ini hanya ada di otak kita. Karena kalau kita cakap syartun akli, maknanya sifatul hayah kan paling awal. Kemudian datanglah sifat ilm, qudrah dan iradah. Ketika sifat hayah ini awal dan yang keduanya ini setelahnya, maknanya tidak akan ada unsur kidam. Tidak akan ada unsur kidam. Karena ini lebih dahulu, ini lebih akhir. Akhir dan dahulu ini yang fil kidam. Yang fil kidam. Karena itu kan ya, memang syarat seperti itu. Syarat harus ada sebelum masyrut. Karena dibilang syartun akliyun, ai anna hadza syarat mawjudun faqat fil akal, ai fi fahmina, ai fi itsbatina li hadhihi sifat. Di dalam pendalilan sifatul wujudu, sifatul haya, kita kena memahami tiga dahulu ini sebagai masyrut. Ketika ada masyrut pasti ada syarat. Pas wala yaqtadi bahwasanya fi nafsil amal syarat ini mutaqaddim wa hadza mutaakhir anhu. Karena taqaddum wa ta'akhur ini daripada simatul hudus, daripada unsur hadis, dia bukan daripada hakikat. Boleh Ustaz. Wa min sifati nafsiha annaha la tata'allaqu bi syai'in, ay la tatlubu amran zaidan ala qiyamiha bi mahalliha, falaysat min sifatit ta'thir kal irad kal qudrah wal irada, wala min sifatil intishaf kasama wal qasar, wala min sifatid dalalah kal kalam. Wa dalil ala wujubil hayah minal kitab qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan dalil daripada wujub sifatil hayah, apa dalil daripada adanya sifatul hayah? Daripada kitab wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada hayy, zat yang hidup. Hayy ini adalah ismul fa'il daripada hayya yahya. Yang sudah saya katakan, yang namanya ismul fa'il ini dia akan murakkab daripada zat was sifat. Ad-dharib maknanya syakhsun fa'ala fi'lan dharab. Fa'ala fi'lan dharab. Yang namanya ismul fa'il ini pasti ada zat dan sesuatu yang zaid daripada zat. Dan kita di sini hanya untuk isbatul haya, dan cukup ketika kita isbatul haya untuk isbat bahwasanya ada zat yang hidup. Ketika ada zat yang hidup, maknanya di dalam situ ada sifatul haya. Yang mana zat yang hidup lebih khusus daripada sifatul haya? Fa bi wujudil khas wujidal, idza wujidal khas wujidal. Waqad ajma'atil ummah ala anna Allah ta'ala hayyun bihayatin wa burhanul aql sayati. Wa minas sunnah qauluhu Allahumma ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ay zat yang hidup, wa qayyum ay qaimun bi nafsihi muqimun li ghairihi. Kata-kata qayyum adalah zat yang berdiri sendiri dan dengan dialah Allah lah yang menjadikan zat lain itu ada.
Memang ini hadisnya apa? Rawahul Hakim fil Mustadrak. Mustadrak, Imam Hakim punya kitab namanya apa? Mustadrak ala Sahihain. Maknanya hadis di situ mestinya diletakkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihain, tapi tak diletakkan. Akhirnya Imam Hakim mengarang namanya Mustadrak ala Sahihain. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halaqatin wa rajulun qa'im yusalli falamma raka'a wa sajada tasyahada wa da'a faqala fi du'aihi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad da'a bismillahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Subhanahu wa ismullahil a'zam. Ada beberapa riwayat ismullahil a'zam ini apa? Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan ya dzal jalali wal ikram, ada yang mengatakan ya hayyu ya hayyu ya qayyum, macam-macam. Ada pendapat yang mengatakan ismullahil a'zam wal himmah. Wa apa? Himmah, semangat. Maknanya dengan semangat segala sesuatu akan terselesaikan. Himmah gitu. Himmah Anda. Kalau Anda mempunyai himmah, Allah pasti akan bantu. Pasti Allah akan bantu. Yang kita tidak mempunyai ini hanya himmah sebenarnya. Kalau semuanya kita buat ada himmahnya, semuanya akan settle. Cuma kita ini malas. Karena itu para ulama mengatakan ismullahil a'zam wal himmah. Himmatur rijal tahdimul jibal. Haya laisa fihi sebentar. Kata-kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, atawakkal al ma'mur bihi huwa an ta'khudal asbab hala kaunika muraqiban lillahi ta'ala. Makna tawakul itu adalah an ta'khudal asbab, Anda mengambil asbab, asbabul adiyah, yakni untuk kenyang Anda kena makan. Makan itu adalah sebab adi daripada kenyang. Akan tetapi ketika Anda makan itu muraqiban lillah, Anda mengetahui bahwasanya yang memberi saya kenyang ini bukan nasi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda tidak boleh hanya tidak makan nasi atau tidak makan apa-apa. Anda hanya selama yang memberi kenyang itu Allah Subhanahu wa taala, buat apa saya makan? Tidak boleh seperti itu. Itu hanya orang-orang yang khawas, mungkin hanya 1 daripada 1 miliar saja yang boleh seperti itu. Akan tapi kita sebagai orang-orang biasa, kita ini mukallaf min Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil al-asbabul adiyah. Akan tetapi kita kena meyakini bahwasanya nasi ini tidak yakhlukul kenyang, la yakhluqus syaba'. Yang menciptakan syaba' hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kenyang ketika kita makan nasi. Tidak peduli kita ini kafir ataupun muslim. Wa tusnidu jami'al umur ila Allah taala, amat tawakkul min ghairi ahlil asbab fa ghairu jaizin syar'an fi haqqil ammah. Amal akhdhu bil asbab ma'a adami mulahadati kaunillahu wa khaliqan. Kat mana dia? Tak ada, ini saya. Oh, Abi tulis. Bil asbab fahuwa athim fahuwa. Kalau Anda akhdul asbab, siapa yang memberi kenyang? Bukan Allah tapi asbab. Ada di beberapa kota itu, ini untuk orang Kristen di China kalau tak silap, diganti foto-foto Jesus dengan foto-foto siapa itu? Presiden Xi Jinping. Kenapa? Karena yang memberi kerja bukan Jesus, tapi siapa? Xi Jinping, presiden. So, tengok. Itu hanya asbabun adiyah saja, bukan maknanya saya mengakui ketuhanan Jesus, akan tetapi menurut mereka Jesus ini Tuhan, karena mereka tidak akan menyembah sebuah sesembahan kecuali mereka meyakini bahwasanya sesembahan itu Tuhan. Tidak mungkin siapapun itu menyembah Lata dan Uzza kayak atau apa. Mereka pasti meyakini bahwasanya Lata dan Uzza ini ghaniyun bi nafsihi wa man siwahu la yastaghni anhu. Itu pasti. Setelah itu Anda beribadah, Anda menuruti perintahnya, Anda menuruti
perintahnya. Karena itu menuruti perintah al-mabni ala i'tiqadil ghina wal qiyam bin nafas, itu yang namanya al-ibadah. Itu yang namanya apa? Al-ibadah. Itu namanya al-ibadah. Ya seperti apa namanya? Kalau hal-hal diganti semua macam itu pelik sedikit kan. Pelik sedikit. Tadi saya cakap macam apa tadi? Terus saya cakap apa? Pasal Jesus. Asbabul adiyah. Asbabul adiyah. Memang ada beberapa asbabul adiyah untuk hal itu. Nak dapat kerja memang negara kena dibenarkan dahulu. Asbabul adiyah seperti itu, tapi bukan itu sababun hakiki. Al-musabbib wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-musabbib wallahu subhanahu wa ta'ala. I'tiqad mujarradul asbabul adiyah yang memberikan bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Isim alal aqal qad yu'addi ilal kufur. Kenapa? Karena dalam asbabul adiyah itu laisa laha tabai wa hadza ma'na qadahul falasifah wa ma'na qadahul falasifah di dalam ilmu kalam, di dalam akidah mereka, bahwasanya di dalam segala sesuatu ini ada tabai wa husun wa qubuh fi nafsil amr. Husun wa qubuh fi nafsil amr, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak bisa untuk intervensi di situ. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hanya mengikuti apa yang sudah ada, mengikuti apa yang sudah ada. Maknanya ketika kita makan nasi, min tobae, nasi itu mengenyangkan, bukan Allah yang memberi kenyang. Kalau kita mengikuti seperti itu, alal akal kita ini semua berdosa. Kalau kita semua ini berdosa, dan inilah makna bahwasanya bukan asbabul adiyah ini yang menciptakan, akan tetapi asbabul adiyah ini hanya asbab. Yang mana dengan ada asbabul adiyah ini, Allah akan menciptakan apa yang sudah dijanjikan oleh para manusia, dan itulah makna akhdul asbab, dan itulah makna at-tawakkul. Bukan at-tawakkul ini sudah saya tawakal, saya tidak akan makan, itu bukan tawakul. At-tawakkul Anda mubasyaratul asbab ma'a adamil mulahadhah anna hadhil asbab wal khaliq wa innamal khaliq wal wallah. Dengan itu akan ada semacam rohah. Kita hanya mubasyaratul asbab al adiyah. Ketika tidak berhasil, maknanya Allah masih belum mentakdirkan. Di situ akan ada rohah nafsiyah, akan ada. Kalau orang-orang Jawa cakapnya seleh. Seleh itu ya sudah ada letakkan. Ada kan orang, saya kena dapat uang banyak, saya kena ini. Akhirnya dia bekerja. Ketika tidak mendapat uang banyak, dia akan marah. Kenapa saya sudah bekerja banyak tapi saya tidak mendapat uang banyak? Itu namanya dia tidak tawakul. Kenapa? Karena dia meyakini bekerja banyaklah yang mendapat uang banyak. Anda kalau nak dapat uang banyak, Anda kena bekerja banyak. Akan tetapi jangan jadikan ini patokan. Setelah Anda bekerja banyak, itu adalah sebab. Setelah itu dapat tidak dapat terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda, saya bekerja banyak, saya harus mendapat uang banyak. Kalau Anda melakukan seperti itu, Anda secara tidak langsung meyakini bahwasanya asbabul adiyah wal khaliq. Asbabul adiyah wal khaliq. Ma'annahu al khaliq liwadihi wal Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda paham hal-hal semacam ini, hati Anda itu akan tenang. Maknanya Allah tidak menyuruh kita untuk mendapat hasil. Allah hanya menyuruh kita untuk melakukan sebab saja. Hasil terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kalau Anda dapat hasilnya, alhamdulillah, maknanya usaha Anda diridhoi oleh Allah, disetujui oleh Allah. Kalau tidak mendapat hasilnya, maknanya Allah menginginkan hal lain. Sudah, Anda akan tenang. Maknanya yang terjadi bukan keinginan saya, jadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya sudah berusaha, tapi kalau Allah tidak menginginkan, nak jadi macam apa? Wallahi mislu hadhil asya turayyibul qalb. Karena itu at-tasawuf yang hakiki itu adalah at-tasawuf al-mabni ala ilmu kalam. Orang-orang kalau tidak memahami wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, mereka tidak akan bisa untuk memahami bab tawakkul fil ihya. Bab tawakkul di dalam kitab-kitab yang lain, yang mana tawakkul itu mujarradu akhdil asbab.
dan yang banyak orang mengetahui itu sudah saya nak pas exam, saya tak nak belajar. Maknanya tidak ada akhdul asbab. Akhdul asbab doa saja. Ketika ada doa saja atau tawassul saja, itu bukan asbabul adiyah. Itu bukan asbabul adiyah. Itu asbabun ghairu adiyah. Yang mana asbabun ghairu adiyah ini hanya untuk sebagian daripada umat-umatnya saja, yang umat-umat yang spesial. Dan Anda bukan umat yang spesial. Anda macam umat-umat, macam orang-orang lain daripada orang muslimin. Jadi jangan harap terlalu besar Allah Subhanahu wa taala akan yukhrikul ada. Akan apa? Yukhrikul ada. Anda kena jalan sebagai orang awam, Anda kena jalan di jalan yang sudah ada, yaitu akhdul asbabil adiyah. Akhdul asbabil adiyah. Wallahu a'lam. Tanya pasal ini. Jadi untuk sifatul idrak, Oke. dia khusus untuk sifat-sifat yang takluknya inkishaf saja. Memang seperti itu. Secara saya semacam itu sifatul idrak, namanya saja idrak. Hanya maknanya maya ta'allaq bihil inkishaf, maya ta'allaq bihil inkishaf. Yang tanya lagi? Itu ini hayat, dia ada samaratus sifat. Samaratus sifat. Apa itu samaratus sifat? Kesan ataupun daripada sifat. Jadi apa itu? Apa? Anda ini pertanyaan Anda laisa jumlah mufidah. Macam mana saya nak faham? Maksudnya adakah saya nak tanya, adakah sama tu sifat itu ialah yang tadi sifat ila zat? Macam mana? Samaratus sifat, sifat apa ini? Oke, efeknya haya apa? Yaqumu bimahalliha faqat. Bukan itu, efeknya bukan itu. Itu sahih. Itu sahih. Maknanya ketika sifatul hayah ini qaim bidzat, akan jadi zat ini sahihun. Kata-kata sahihun maknanya solihun, membolehkan. Itu saja. Kata-kata ini itu sahih au yasluk. Dia bukan tujib. Karena kalau sifatul hayah ini tujib, maka akan batal. Kata-kata syartun akli itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena itu kan dikatakan di sini mana tadi? La yalzamin wujudiha wujudul idrak wala ada. Itu namanya syarat. Kalau ada, maknanya tidak wajib ada masyrut atau tidak ada masyrut. Tapi kalau kata-katanya tujib, maknanya ketika ada hayah harus ada tiga hal tersebut. Wa hadza laisa bilazimin fi haqqil. Paham Ustaz? Jadi, saya tanya lagi. Oke, as-sama' wal basar, silakan. وحقيقة كل من السمع والبصر صفة أزلية ينكشف بها لله كل موجود وانكشاف السمع يباين انكشاف البصر وهما صفتان كما ورد النقل بهما ووجب الإيمان بهما ولا يزيدان على علمه في الانكشاف بل حقيقتهما وتعلقهما الخاص بهما وهو تعلقهما بالموجودات سواء كانت الموجودة قديمة كذاته العالية وجميع صفاته الموجودة أو حادثة كذوات الكائنات وجميع صفاتها الوجودية وتعلقهما بذاته وصفاته الوجودية تنجيزي قديم وبذوات الكائنات وصفاتها الوجودية تنجيزي حادث وصلوهي قديم. Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama' wal basar. Di dalam sifat sama' wal basar ini ada sebuah khilaf. Ada sebuah khilaf antara mu'dhamul asy'ariyah. Apakah sifatul sama' wal basar itu sifatun hakikiyah mustaqillah? Apakah sifat sama' wal basar ini sifat yang mustaqillah? Maknanya itu independen. Dia tidak masuk dalam ilm, qudrah, iradah atau apa. Dia sifat sendiri, ada sifat sendiri namanya as-sama' wal basar. Apakah dia itu hanya ta'alluqun min ta'alluqatil al-ilm? Ta'alluqun min ta'alluqatil al-ilm. Pendapat jumhurul asy'ariyah bahwasanya as-sama' wal basar ini sifatani mustaqillatan. Adalah dua sifat yang independen. Dia
dia tidak di bawah sifatul ilm. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali al-adillah naqliyah yang mengatakan seperti itu. Innallaha sami'un basir. Innallaha yasma'ud du'a. Qad sami'allah. Terus kata-kata sami'a, basir, alim itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Karena itu terlalu banyak, akhirnya para ulama Asy'ariyah ini setengahnya mereka meyakini atau memahami bahwasanya Allah menginginkan bahwasanya sifat ini adalah sifatun yang mustaqil lah, dia ada sifat yang independen. Itu daripada daripada al-adillah al-naqliyah. Dan dalil yang kuat untuk dua sifat ini adalah dalil naqli. Dia bukan dalil akli. Dalil akli tidak sekuat dalil naqli di dalam dua sifat ini. Yang mana dalil akli adalah kalau Allah Subhanahu wa taala atau ada beberapa dalil naqli, tapi akan saya sebutkan satu. Tengok. Kalau Allah tidak mempunyai sifat sama wal basar, Allah tidak mempunyai. Kalau tidak ada sama wal basar, maknanya yang ada apa? Hah? Tuli. Tengok. Kias dengan makhluk ya. Dia bukan kias alal makhluk, mabni ala didden. Bahwasanya idza lam yathbut hadza sabata hadza. Idza lam yathbut, kalau tak ada basar dan sama, maka yang ada adalah lawannya. Yang ada adalah lawannya. Dan dalil akli ini tak cukup kuat. Ini tak cukup kuat. Saya boleh untuk saya yang level mubtadiin di dalam ilmu ini, saya boleh udhirul iskal di dalam dalil ini. Yang pertama, antara sama dan basar dan somam dan umum wa laisa naqidain aslan. Karena yang namanya naqidain itu harus al-itsbat wa nafi, as-sama wa adamus sama, al-basar wa adamul basar. Itu adalah didden. Kalau as-sama wal basar, as-sama wal as-sama wal wal satunya sama apa? Somam. Itu bukan bukan nakiden, tapi dia apa? Didden. Karena nakiden adalah as-sama wa adamus sama. As-sama wa adamus sama. Bukan as-sama wal basar, tapi as-sama wa adamus sama. Oke. Kemudian hal yalzam min law salamna hadza fala salamna anna bainal basar wal ama nakidain. Hal yalzam min hadza qaunul basar sifatan mustaqillatan. La yalzam hadza qad yakunu yalzam min hadza anna sama nau ta'alluqan minal ilm. Nau ta'alluqan minal ilm. La yalzam hadza, yani abadan la yalzam. Min kauni, kalau tidak ada sama adanya ama, kalau tidak ada basar adanya ama, kaunul basar sifatan mustaqillatan. La yalzam abadan. La yalzam. Karena boleh jadi lau salamna hadza, oke, anallaha sami'un. Muskilah kita bukan hal anallaha sami'un am ghairu sami'in. Muskilah kita bukan di situ. Muskilah kita apakah sama sifatul mustaqillah atau dia itu ta'alluq. Dan itu tidak bisa Anda buktikan dengan itsbatu adami thubutin nakid. Tidak bisa itu. Itu tidak bisa sama sekali. Selama itu tidak bisa, maka dalil akli untuk sama wal basar ini dhaif. Karena itu para ulama ahli sunnah, Imam Ghazali mempunyai dalil al-kamal wa naqs.
Nanti akan saya sebutkan di masalah apa namanya ketika syuruh fil barohin. Akan tetapi lemah juga. Dia lemah juga. Adilatun nakliyah ini sangat kuat. Adilatun nakliyah ini sangat kuat. Sangat kuat ini macam mana? Maknanya ada banyak sekali al-adillah. Ada banyak sekali apa? Al-adillah yang mengatakan bahwasanya innallaha sami'un basir, dan kata-kata as-sama' wal basar ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan kebanyakan jumlah ini, para ulama mengatakan bahwasanya tidak mungkin dengan jumlah sebanyak ini hanya nau'u ta'alluqin daripada ilm, bukan, tapi ini adalah sifatul hakikiyah, yang mana sifatul ilm saja tidak sebanyak as-sama' wal basar dikru di dalam Al-Qur'an, atau mungkin sifatul qudrah dan iradah tidak sebanyak dzikru sama' wal basar di dalam Al-Qur'an, tapi ma'ahada qaumuhu sifatan mustaqillah. Apalagi kalau zikirnya disebutnya sebanyak sama' wal basar. Dan harus diketahui di antara iskal yang paling kuat di dalam as-sama' wal basar ini adalah as-sama' wal basar ini dia adalah macam daripada sifatul idrak. Maknanya ta'alluqus sama' wal basar ini apa? Inkisyaf. Ta'alluqul apa? Inkisyaf. Sama seperti ta'alluqul ilm. Apa bezanya as-sama' wal basar dengan ilm? Bezanya adalah as-sama' wal basar ini la yata'allaqani illa bil mawjudat. Al-basar bil mawjudat al-mubsarat, dan sama bil mawjudat al-masmu'at. Suftinggal. Maknanya sama ini hanya berhubungan dengan sesuatu yang ada yang boleh didengar, seperti suara, macam-macam yang boleh didengar. Selama dia boleh didengar, maka sifatus sama akan ta'alluq. Selama dia boleh dilihat, maka sifatul basar akan ya ta'alluq. Wadih hadihi. Dan kita mengetahui bahwasanya yang namanya sifatul idrak, dia itu ta'alluqnya itu harus soluhiyun qadim, seperti sifatul ilm. Karena ma soluhali an yasma tanjizi qadim. Tanjiziyun qadim. Karena kullu ma soluhali an yasma fa innahu laisa bisami'in fil hal. Kullu ma soluhali an yabsur laisa bibasirin fil hal. Dia tidak bisa melihat sekarang dan tidak bisa mendengar sekarang, itu nakes. Dan kita mengetahui bahwasanya al-maujudat ini kullu ma siwallah yang yata'allaq bis-sama' wal basar hadis. Quran kita lainkan hadis semua. Yang qadim. Ada kita ini qadim? Tak maksudnya. Sebenarnya kita pun ada benda tu. Yang ada tu semua hadis. As-sama' wal basar itu kan daripada ilm. Yang mana maksudnya sifatnya dia itu satu macam daripada ilm. Karena as-sama' wal basar wal ilm ini tiga ini dari satu sifat yang tinggi, namanya apa? Idrak. Idrak ini adalah mafhum a'am daripada tiga ini, namanya sifatul idrak. Sifatul idrak ini mafhum kulli, di bawahnya ada al-ilm wal basar was sama. Kita mengetahui al-ilm. Al-ilm ini ta'alluqnya apa? Tanjiziyun qadim, karena sesuatu yang boleh mengetahui, dia bukan mengetahui sekarang. Dan as-sama' wal basar ini adalah dua sifat seperti al-ilm, dua sifat seperti ilm. Maka ta'alluqnya juga harus tanjiziyun qadim, juga harus tanjiziyun qadim. Oke, selama dia itu tanjiziyun qadim, ta'alluqnya sama wal basar ini dengan apa? Dengan maujudan saja. Selama dia ada dan dia masmu atau mubsor, maka dua sifat ini akan yata'allaq. Yata'allaq. Sedangkan al-maujudat ini semuanya haditsan. Maujudat masih wallah semuanya haditsan.
Maknanya untuk ada ta'alluq tanjiziyun qadim. Karena tanjiziyun qadim ini yu'addi ilal kamalat fidatillah. Yu'addi ilal kamalat fidatillah. Maknanya kamalat fidatillah subhanahu wa ta'ala tergantung daripada maujudat al-hadithah. Itu yang pertama. Kalau memang maujudat hadithah ini harus ada, agar kamalat ini ada, maknanya al-hadithah qadimah. Tanjiziyun qadim. Tengok. Di sini ada iskal. Karena ada iskal ini, Syekh Said qala yamil bahwasanya dua sifat ini bukan sifat mustaqillah, akan tetapi dia ta'alluqat min ta'alluqatil ilm saja. Dengan adanya ta'alluqat min ta'alluqatil ilm, iskal hilang. Iskal ini apa? Hilang. Yang mana iskal ini? Imam Razi pun sampai mengatakan ajhadani fi haliha. yakni untuk memahami untuk halil iskal, karena untuk kaunuhu sifatani mustaqillatan akan ada iskal seperti itu, tawakkuf kamalatillah bi syai'in mawjud. Bagaimana untuk itsbat hataini sifataini mustaqillataini tanpa ada tawakkufil kamalat? Imam Ghazali ketika ingin halu hadal iskal ta'iba, yakni ajhada nafsah. Apa? Ajhada nafsah. Akhirnya Syekh Said mengatakan ana amil, dan ini bukan sekali dalam 1-2 muhadharah, di katsir minal muhadharah. Syekh Said mengatakan amilu ila anna as-sama wal basar nau'a ta'alluqin minal ilm. Dia bukan sifatun mustaqillah. Dua hal ini bukan sifatani mustaqillatan, akan tetapi dia adalah ta'alluq min ta'alluqatil al-ilm. Wa huwa laisa ra'yuhu li wahdi wa innama huwa ahadu qaulai al-Asy'ari. Ahadu qaulai al-Asy'ari. Di dalam Ibn Furah di Mujarrad Maqulatul Asy'ari mengatakan al-basir ilmun bil mubsarat was-sami' ilmun bil masmu'at. As-sama' ilmun bil masmu'at wal basar ilmun. Maknanya dua sifat ini akan kembali ke al-ilm. Dan itu bukan pendapatnya Asy'ari saja, bahwa jumhurul Maturidiyah wal Kamal Ibnu Imam. Jumhurul Maturidiyah mengatakan as-sama' wal basar ini adalah nau'a ta'alluqin daripada ilm. Nau'a ta'alluqin daripada ilm. Dengan kita nurjik as-sama' wal basar ila sifatil ilm, semua iskal ini akan habis. Yang mana Syekh Said mempunyai risalah di dalam masalah ini fi itsbat anna as-sama' wal basar nau'a ta'alluqin. As-sama' wal basar nau'a ta'alluqin, dan di beberapa dan di kelasnya beliau mengatakan bahwasanya kalau memang ada di dalam masalah ini memang ada iskal. Dalam masalah ini ada iskal wa yarju annahu yujad syakhsun ya'lam ilmul kalam wa yahullu hadhihi iskal wa yubayyinhu bi Allah al-wajh wa yubayyinhu bi Allah al-wajh. So tengok. Wa haqiqatu kullin minas sama' wal basar wa sifatun azaliyatun yankashifu biha lillah kullu mawjud. Mawjud. So, maknanya as-sama' wal basar itu dia itu sama-sama inkisyaf. Berbezanya yang kasyif biha kullu mawjud. Wan kisyafus sama' yubayyinu inkisyafal basar. Akan tetapi inkisyafus sama dia itu berbeza dengan inkisyaful basar. Maknanya apa yang boleh Anda ketahui dengan mendengar, dengan pendengaran, berbeza dengan apa yang Anda ketahui dari melihat. Walaupun sesuatu itu suara, tapi bisa Anda lihat, Sof. Karena itu kan kalau di radio, suara itu macam apa? Wave. Anda bisa tengok itu. Tapi apa yang Anda tengok berbeda dengan apa yang Anda dengar. Karena Anda tengok macam gelombang, tapi Anda dengar macam suara. Karena itu yubayyin inkisyaf kulin minhuma yubayyinu inkisyafa akhar. Wa huma sifatani kama warada naqal bihima. Dan sama wal basar itu adalah dua sifat seperti warada naqal bihima wa wajibal iman bihima wa la yazidani ala ilmihi fil inkisyaf. Dan sama wal basar itu tidak melebihi inkisyaful ilm. Maknanya kalau ilm yudrik A,
al-basar wasama tidak membatalkan apa yang diketahui oleh ilim, tapi inkisafnya berbeza saja dari segi yang lain. Kalau ilim tengok dari segi E, sama wal basar dari segi B dan C. Di sini juga ada muskilah, karena kita mengetahui menurut Kamal Ibnul Humam bahwasanya al-ilim itu al-ihatah wa syumul. Maknanya tidak ada segi yang lain yang tidak dibuka oleh al-ilim. Kalau memang tidak ada dibuka di ilim, as-sama' wal basar ini guna apa? Tapi boleh dijawab juga loh, itu kan menurut madhab anta Kamal Ibn Humam. Kamal Ibn Humam memang dari awal tidak meyakini adanya as-sama' wal al-basar. Tapi takrifnya memang berbeza. Tapi kalau kita mungkin definisi yang lain, mungkin akan ada celah di situ. Tapi tetap akan ada iskal yang tadi. Tetap akan ada iskal yang tadi, bahwa apa juga di antara iskalnya? Apa guna? Apa guna antara isbat sifatun zaidah itu apa guna? Harus ada sebuah gunanya apa gitu loh. Wah, Ustaz. Di sini wala yazidani ala ilmihi, maksudnya Syekh Sa'id. Wala yazidani ala ilmihi. Maknanya al-munkashif bis sama' wal basar la yutil man kasyafa bil ilm. Atau tidak lebih tinggi daripada ilmu. Maksudnya benda yang sama. Bukan benda yang sama, benda yang sama. Anda boleh tengok di beberapa segi. Dari segi ini, segi ini, segi ini, segi ini. Tapi segi ini tidak membatalkan segi yang lain. Di sini ada 10 segi. Setiap segi yang Anda ketahui tidak membatalkan segi-segi yang lain. Cuma memang nauknya itu berbeza. Syekh Sa'id ikut takrif Kamal Humam ya, kalau ilm. Maknanya kan contoh ada 10 sisi. Okey. Dengan ilm dah tahu 10 sisi. 10 sisi ya. Tapi kalau basar dengan sama, sepatutnya satu sisi je. Tapi sebenarnya dah termasuk dalam sisi yang ilm tu kan bila. Maksudnya ilmu dengan sama tu khusus lah. Khusus. Ilm tu umum, dia mengetahui semua. Sama dan basar tu lebih khusus takluk dia. Iya, saya tahu kalau itu kalau Anda mengatakan ilmu itu lebih umum, maknanya ilmu itu mengetahui 10 ini. Nanti sama wal basar hanya mengetahui beberapa. Gunanya apa? Ya, sia-sia. Sia-sia. Karena Anda sudah mengetahui 10 ini dengan satu sifat. Kemudian Anda menambahkan 1 dan 2 lagi. Untuk tidak menambah apa-apa. Tidak menambah apa-apa. Oh, Anda sudah boleh handle segala kerja. Tapi Anda nak tambah apa? 2 pekerja lagi. Apa guna 2 pekerja ini? Sia-sia saja. Dibilang itu pekerja fiktif, dibilang. Fiktif saja, biar gajinya lebih banyak saja, uang yang masuk lebih banyak. Tapi apa guna 2 orang ini ketika Anda sudah boleh handle semua? Ayo. Itu kalau Anda mendefinisikan ilm yang kasyif bil jami'. Tapi kalau Anda mendefinisikan ilmu itu hanya untuk ma'ani saja, dan basar dan sama untuk selain ma'ani, ini another story di situ. Tapi tetap akan ada iskal yang tadi saya sebutkan, tawakkufu kamalatillah ala wujud, karena ta'alluqnya harus tanjiziyun qadim. Karena itu ketika yuthbit as-sama' wal basar, ta'alluqnya kena diganti. Itu kan ta'alluqnya tanjiziyun hadith wa solihiyun qadim, walaupun dia itu sifatul idrok, yang mana kita mengatakan bahwasanya masolu hali an ya'lam la ya'lam. Tetap akan ada iskal di situ. Jadi seolah-olah ada tanjizun qadim. Apa? Asluhu dia tanjizun qadim. Al-Dhahir seperti itu, sepatutnya seperti itu. Karena man solu hali an yabsur ghairu basirin fil hal. Ghairu basirin bil fi'il. Katakan. Ghairu basirin bil fi'il. Maknanya akan ada naqais. Apa? Akan ada naqais kalau tak buat tanjizi qadim, akan ada naqais. Tapi kalau nak buat tanjizi qadim tak boleh. Tak boleh kalau buat tanjiziyun qadim. Maknanya al-hawadits ini harus qadim, harus ada. Ini maskalah, ini muskilatun ukhra. Tapi wallahu alam, yakni sufakiru. Mungkin al-anhaliyan anasa ujib fil qadim yata'allaqu bidzatillah subhanahu wa ta'ala. Yakni madam dzatillah mawjud, fal basar yabsur dzatallah. Wa yasma'u dzatallah. Wa yasma' wa yabsur sifatihi ta'ala.
Ini yang wajibat saja. Yang wajibat saja. Karena maujudan. Kemudian Ada yang baru. ketika ada ya ta'allaq bi. Yakni la ya ta'allaq as-sama' wal basar, la ya ta'allaqani bil mawjudat haditsah, bukan karena naksus sama' wal basar, bukan. Akan tetapi syartu ta'alluq la ya tahaqqaq. Seperti tadi itu tamayus dalam ilm, di ini syartu ta'alluq sama' wal basar itu wujud la ya tahaqqaq. Berbeda di dalam qadim, dzatullah wa sifatuhu mawjudah fa ya ta'allaqani bihima. Wallahu alam, mungkin Imam Rozi, saya wallahu alam, saya belum pernah baca risalahnya Imam Rozi di dalam masalah ini karena saya pun busy sangat, Tola'u alaiha madza ajaba bihi. Karena Imam Rozi pun mengatakan ajhadani fi haliha. Ajhadani fi haliha. Maknanya ketika aku ingin menjawab iskal ini, taibtu. Kalau taibah Imam Rozi tidak mungkin saya dengan mudah boleh jawab. Ya, fihi iskal a'mak min hadza. Fihi iskal a'mak min hadza. Ada iskal yang lebih dalam daripada ini di dalam thubutu sifatin. Ini baru surface. Ini baru surface saja. Ini baru surface. Karena memang kitab ini sebenarnya masalah ini tidak boleh saya sebutkan di sini, akan tapi ini hanya untuk warm up saja bahwasanya sifatul basar ini memang sama wal basar ini memang ada problem di situ. Memang ada problem di situ dan kitab ini karena kitab ini untuk mubtadiin, karena itu layak gur. Kalau mungkin di dalam kisah politika saya kurang minha. Imam Ghazali pun di beberapa hal yurji'u ar-ru'yah ilal ilm. So, kenapa? Karena ia beni ala annal sama wal basar. Karena ru'yah sama basar itu qarib. Ru'yah sama basar itu qarib. Madam arja'ur ru'yah ilal ilm fa bidururi arja'ul basar ilal ilm. Daiman wa illa sayakunu kalam laisa mustaqim. Wa huma sifatani kama warada naqlu bihima wa wajabal iman bihima wa la yazidani ala ilmihi fil inkishaf bal fi haqiqatihima wa ta'alluquhumal khas bihima wa ta'alluquhuma. Akan tetapi ziyadahnya as-sama' wal basar ini di dalam ilm haqiqatihima. Maknanya haqiqah sama wal basar bukan haqiqah ilm. Jelas berbeza. Dan juga ta'alluqnya bukan ta'alluq ilm, karena ta'alluqnya huma itu ada bil mawjudat. So tengok. Sawa'un kanatil mawjudat qadimatan kadzatihil aliyah wa jami'u sifatihil mawjudah kama qultu au hadisah kadzawatil kainat wa jami' sifatihil wujudiyah. Berbeza, yakni di sini dikatakan fayasma'u subhanahu wa yara fil azal dzatahul aliyah wa jami'a sifatihil wujudiyah allati minha sam'ahu wa basa'ahu wa yasma'u wa yara ma'a dzalika fi ma la yazal wa dawatana wa jami'u sifatihil wujudiyah kaifa makan wa kullun minhuma fasam'uhu ta'ala wa basaruhu laisa bi syarti adamil ma'ruf. Yakni kita ini pendengaran bukan telinga loh ya. Penglihatan bukan mata. Pendengaran kita dan penglihatan kita semuanya itu ada syurutun adiyah. Kita kalau nak melihat harus ada dekat, tidak terlalu jauh. Terlalu dekat pun tidak boleh di sini. Macam-macam kita nak lihat. Terlalu jauh pun kalau nak mendengar tak boleh. Terlalu dekat pun wah, kita akan sam'uhu ta'ala wa basaruhu laisa min hadzal qabil. Karena kalau seperti itu akan ada unsur mumasalah lil hawadis. Begitu pula samanya ini laisa utuhan seperti kita kan sama ini harus ada kupingnya, melihat harus ada ininya, itu ada syurutun adiyah saja. Syurutun adiyah itu hanya apa yang ada di dunia, akan tetapi mendengar itu bukan harus kuping. Bila-bila orang tak punya kuping boleh mendengar. Berbeza dengan Mujassimah yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya dua mata, kiri dan kanan. Anda tunjuk kiri bukan yang kanan. Ada tajusimun mahad. So tengok wa hadza li anna
walaysa udwan minhu kama yatawahhamul mujassimah. Fayaquluna inna lillahi ainain. Mujassimah cakap Allah itu mempunyai dua mata, wa inna kulla ainin minha yusharu ilaiha isyaratun ghairu ma yusharu ilal ukhra. So tengok. Ada qillatul adab. Allah itu mempunyai dua mata. Kalau Anda tunjuk yang satunya, maknanya Anda tidak menunjuk yang satu lagi. Wa anna ihdahuma ala yaminil ukhra. So tengok. Fahada taqsimun mahat ta'ala Allahu anhu wa huwa min iftira'atil Mu'tazilah. Itu hanya pendustaan, dusta daripada Mujassimah. Wa amma nahnu fanaqul kama anna lillahi sifatan hiyal ilm falahu ainun sifatun hiyas sama wal basar. Hada faqat ini. Sifatul sama mislu sifatul basar wa mislu sifatul ilm. Semuanya sifat, walaisa udwan, walaisa udwan. Wa ta'alluquhuma bidzatihi wa sifatihi al-wujudiyyah tanjiziyun. Di maknanya Allah itu melihat zatnya dan melihat sifatnya tanjiziyun qadim wa bidawatil kainat wa sifatiha al wujudiyah tanjiziyun hadis wa soluhiyun di anna ma soluhali an ya'lam akan tetap ada apa? Problem di situ, akan ada problem di situ. Wa dalil ala wujudi sama wal basar minal kitab qauluhu ta'ala wa huwa samiul basir. Wasami'ul basir, seperti ala nasaki mata qadam. Anas sami huwa sifatun huwa ismul fa'il, dan ismul fa'il itu adat al muttasif bis sifat. Wa minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma marra bi unasin yastasquna wa yad'una Allah jahran. Daripada sunnah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tengok beberapa orang yang meminta doa kepada Allah untuk turun hujan. Jahran, ya Allah, turunlah hujan ya Allah, teriak-teriak. Katanya Rasulullah, ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Slow saja. Apa cakapnya kalau Malaysia? Pelan-pelan saja, slow saja. Indonesia kan slowly. Dan Indonesia slow. Bila-bila kalau anak-anak yang zaman sekarang dibalik Wallace saja. Wallace itu kebalikannya slow. Dibalik menjadi Wallace saja. Atau anak-anak muda macam itu, Wallace. Apa Wallace? Slow Habib, alamak saya bilang. Wallace saja. Tak sudah cakap Wallace ini slow. Tak ayah Anda teriak-teriak. Ai amhilu alaiha. Fa innakum lam tad'u asamma wala a'ma wa innama tad'una sami'an basira. Anda ini berdoa kepada sami'an basir. Allah itu tidak buta dan tidak tuli. Anda kejap, ya Allah minta hujan, ya Allah, Allah tahu. Tak payah Anda cakap, teriak-teriak semacam itu. Wa ajma'atil ummah ala annallaha ta'ala sami'un basir wa dalilul aqli amma dalilul aqli fasayati. Dan ada ijma' pula, amma dalilul akal, maka akan datang. Mulahadatun i'lam annahu ta'ala yasma'u sam'ahu bisam'ihi wa yabsuru basarahu bi basarihi kama annahu ya'lamu ilmahu bi ilmihi. Maknanya Allah mengetahui sifat basarnya ya dengan sifat basarnya itu sendiri. Allah mengetahui sifat samanya dengan sifat samanya sendiri, dan Allah mengetahui hakikat sifat ilmnya dengan sifatul ilm itu sendiri. Li anna sifatal inkishaf la tata'allaq bi anfusiha bi khilafi sifatit ta'thir fa innaha tata'allaqu bil mumkinati faqat. Karena sifatul inkisaf ini ya ta'allaq bi anfusiha. Maknanya sifatul ilm ya ta'allaq bi sifatul ilm kadzalik, wal sifatul basar ya ta'allaq bi sifatul basar kadzalik. Karena syartu sifatil ilm wa tamayyuz. Selama mafhumul sifatil ilm mutamayyizah, fa nafsu sifatil ilm ya ta'allaq bi nafsiha. Berbeza dengan sifatul qudrah. Karena sifatul qudrah ini wajibah, fa innaha la tata'allaq bi nafsi sifat, bal huwa ya ta'allaq bil jaizah. Jaizat ya ta'allaq bil mumkinati faqat. Dengan ini ada yang nak tanya? Kalau tidak ada, maka dengan ini selesailah sudah sifatul al-ilm wal hayah wal wasama wal basar. Pertemuan yang akan datang kita akan mulai di sifatil kalam, wa hadza akhiru kalami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.